Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Iman, Islam, panjang umur, sehat, walafiat, kesempatan sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul berijtimah muwajahah jalan dalam pengajian ini. Semoga membawa manfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Masih kemarau ya. Luar biasa panasnya. Kalau daerah-daerah selatan katanya sudah mulai hujan. Semoga cuaca yang panas ini tidak membuat hati kita menjadi ikut panas. Semoga hati kita tetap sejuk saja. Melanjutkan bahasan kita. Alim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad qala bersabda, akhbaroni, telah memberikan kabar kepada Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, annahu, bahwa sesungguhnya Jibril qala berkata, innal dhaifa, bahwa sesungguhnya tamu idza dakhala, ketika masuk ala akhihil muslimi, kepada saudaranya muslim, dakhala, maka masuklah ma'ahu, menyertai tamu itu alfu barokah, 1000 barokah, wa alfu rahmatin, dan 1000 rahmat. Sehingga kalau melihat hadis ini, kalau ada tamu ke rumah kita, saudara muslim, ketika tamu itu masuk ke rumah kita, tamu itu membawa 1000 barokah dan membawa 1000 rahmat, ikut masuk ke dalam rumah kita. Sehingga kalau kita punya tamu, tidak kita masukkan, tidak kita ajak masuk ke rumah kita, sungguh rugi besar. Sebab rahmat dan barokahnya tidak ikut masuk. Meskipun kadang-kadang yang namanya tamu itu tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Ada tamu yang nyukeri itu, nyukeri itu yang membuat kita sekar begitu. Tamu masuknya tidak sopan, begitu masuk itu matanya melihat kemana-mana.
jelalatan, terus mengucapkan sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan, sehingga kita menjadi dongkol, menjadi gelisah dan lain sebagainya. Itu ujian bagi kita. Coba ketika diuji begitu, apakah kita ini masih menghormat tamu itu apa tidak? Pokoknya kita berusaha, kalau ada tamu kita layani dengan baik, kita ajak masuk ke dalam rumah kita, karena dengan masuknya tamu itu ikut pula masuk 1000 rahmat dan 1000 barokah. Wa ghafarallah, dan Allah memberikan ampunan dunuba ahli dzalikal baiti, dosa-dosa dari penghuni rumah itu. Tamunya dimasukkan, dapat 1000 rahmat, 1000 barokah. Dosa-dosa seisi rumah itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kana, meskipun adalah dulu dosa-dosanya itu aksar, lebih banyak, min jabadil bahri, daripada buih laut. Jadi ternyata penghormatan itu manfaatnya luar biasa. Di samping membawa masuk barokah rahmat, terus ampunan dari Allah untuk penghuni rumah itu, meskipun dosa-dosa dari penghuni rumah itu lebih banyak daripada buih laut. Wawarokil asjan, dan lebih banyak daripada daun-daun yang ada di pohon-pohonan. Wa aqahu, dan Allah akan memberikannya thawaba alfi syahidin, pahala dari orang yang gugur syahid. Wa kataba, Allah mencatat, lahu, bagi orang itu, bikulli luqmatin, setiap satu suapan, akalaha, yaitu makanan dari al-baitu, tamu. Ketika tamu kita jamu memakan satu suapan, itu mendapatkan thawab hajjatin, yaitu membawa pahala dari ibadah haji mabrurah, haji yang mabrurah, hajjah mabrurah, haji mabrur, hajjah mabrurah. Seperti halnya sholat, kita itu sholat itu kadang-kadang yang makbulah, kadang-kadang tidak makbulah. Kalau kita sholat memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sholatnya sah. Tapi meskipun sah, belum tentu makbulah. Sering saya mencontohkan, kita sholat disertai dengan riya, dengan pamer, maka sholatnya itu meskipun sah tidak mendapatkan pahala. Atau sholat, fisik kita sholat, membaca bacaan sholat, tetapi hatinya memikirkan kemana-mana, itu meskipun sholatnya sah tapi tidak makbulah.
sholat mempunyai niat lain, niat duniawi. Kenapa dulu gak pernah sholat, sekarang kok sholat? Ya saya kan tetap menyembah Allah, beribadah, tapi ya supaya saya nanti bisa jadi ini, bisa diangkat jadi ini. Yang demikian meskipun sangat memenuhi syarat rukun tetapi tidak makbulah. Haji pun begitu. Kalau memenuhi syarat rukun, hajinya sah. Yang sah itu belum tentu mabrur. Kalau mabrur luar biasa. Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Jadi kalau kita menemukan, kalau tidak salah kemarin itu BPIH biaya perjalanan ibadah haji itu sekitar 50 juta, dapat kembalian berapa, 300.000 apa itu berarti kata-kata 50 juta. Kelihatannya mahal sekali. 50 juta itu mahal sekali. Tapi kalau kita bayangkan hajinya yang mabrur 50 juta itu mendapatkan surga. Subhanallah. Yang jadi masalah bukan mahal atau murahnya harga BPIH, tetapi kemampuan kita untuk membayarnya. Kalau kita mampu, tidak ada istilah mahal. Meskipun harganya diturunkan seberapa pun, kalau kita tidak mampunya, menurut kita masih tetap mahal. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita. Amin. Semuanya kita beristiqomah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Di dalam Al-Quran antara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa melakukan ibadah haji supaya mabrur, antara lain disebutkan la rafata wala fusuqa wala jidala fil haji. La rafata, tidak boleh rafas. Rafas itu melakukan sesuatu yang bisa membangkitkan gairah seksual, meskipun dengan istri sahnya, dengan istri sendiri. Jadi begini misalnya, biasanya orang-orang kita Indonesia itu kalau berangkat haji, ketika sampai di Saudi Arabia berpindah mazhab. Ketika di Indonesia biasanya pakai mazhab Syafi'i, ketika di Saudi Arabia pakai mazhabnya Hanafi. Karena apa? Kalau Syafi'i lain jenis, tidak ada hubungan keluarga yang menghalalkan, maka batal, bersentuhan batal. Padahal yang namanya melakukan ritual haji tawaf sa'i itu berdesak-desakan, sehingga kemungkinan laki-laki dan perempuan itu bersentuhan. Apalagi perempuan-perempuan dari negara-negara tertentu, misalnya India dan lain sebagainya, itu kalau pakai roknya biasanya itu di atas mata kaki, sehingga mereka tidak pakai kaos kaki, sering kakinya bersentuhan menjadi batal. Terus kalau kita nanti di sana itu kita kok pakai mazhabnya Hanafi, itu laki-laki perempuan bersentuhan tidak batal, meskipun bersentuhannya sengaja. Tidak batal ini.
Berarti kalau saya ikut desak-desak sehingga bersentuhan dengan orang-orang perempuan dari negara mana-mana, tidak ada. Kalau itu saya mau ikut ngesuk-ngesuk saja, tidak batal tapi dosa. Sebab dosa sengaja menyentuh yang bukan mahramnya. Nah, karena laki perempuan ini bersentuhan tidak batal, maka suami istri tidak batal. Karena suami istri tidak batal, maka dengan asiknya kan ke masjid, kemana-mana kan gandengan tangan. Kadang-kadang bahkan rangkulan dan lain sebagainya. Wah, dilihat itu memang sekali. Itu kalau yang melakukan itu sudah sepe itu sudah tua, itu ibarat lampu itu sudah 5 bulan liar-liar. Tapi kalau masih muda kan seperti lampunya itu masih jreng, buatnya itu tinggi, tersentuh sedikit saja kan timbul nafsu. Nah, yang demikian menjadikan hajinya itu tidak mabrur. Walau suko, tidak boleh berbuat fasik. Fasik itu apa? Berbuat dosa meskipun dosanya itu dosa kecil. Yang sering dilakukan orang yang menjabat keluar itu dosa kecil. Gosok, pinjam barang milik orang lain, tidak ngomong yang punya. Biasanya ada sandal di depan kamar, dipakai, nggak ngomong dosa. Kecuali ulima gitu, kita ketahui mesti ridho nggak apa-apa. Contoh sandalnya istri dipakai suaminya, kalau istrinya tahu tidak apa-apa, ikhlas, maka tidak dosa. Apalagi mau cari sandal, ada sandal di depan kamar, pinjemnya sandalnya kering, dikembalikannya basah, meyakini yang punya ini mesti marah, semakin berdosa lagi. Kadang-kadang ada orang ini yang suka bergurau, itu kadang-kadang suka iseng menyembunyikan barangnya temannya, bajunya, orangnya masuk ke toilet, bajunya dicantelkan di tas top, dipindah, itu tidak boleh. Usul ada lagi orang yang usil, kalau berjalan baris begitu suka nginjak sandal teman yang di depannya, itu tidak boleh. Wala jidal fil haji, jidal tidak boleh. Jidal itu artinya kalau bahasa Pekalongannya tukar padu. Tukar padu itu bertengkar. Bertengkar, ya Allah. Ini nuwun sewu. Ini katanya jamaah haji Indonesia ini dapat tambahan kuota berapa? Kalau tidak salah sekitar 60.000 atau berapa? Jadi banyak lagi. Ya, semoga tidak terjadi seperti yang kemarin over capacity sehingga terjadi banyak yang kecelakaan. Ini kalau sudah begitu biasanya karena satu rombongan, satu bis, 2 bis, mungkin sampai 3 bis. Dan satu bis itu jumlahnya berapa? 45 orang. Jadi ada satu bis itu satu rombongan. Satu rombongan itu terdiri dari 4 regu. Satu regu itu 11. Jadi 11
17 kali 4 44, ditambah 1 karong ketua rombongan jadi 45. Itu kalau jalan kaki bareng-bareng bersama-sama, katakanlah mulai dari tenda di Mina mau menuju ke lempar jumroh, ke tempat jamar, tempat lempar jumroh, mesti ada yang berjalannya lambat dan mesti ada yang jalannya cepat. Yang muda-muda badannya masih tegap-tegap, jalannya cepat. Nengok ke belakang, yang tua-tua jalannya lambat. Terus mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, bocah kuno orang beres, kata yang tua. Si baru berjalan 1 langkah 2 langkah ngebut, ditinggal, kata yang muda. Kalau tua angker kene sekan kene kolose bingungan. Nah, bertengkar begitu namanya sidang. Saya pernah ada jamaah saya itu begini, kalau sudah kalau sudah ritual haji sudah selesai, biasanya kan Tahalul itu mencukur rambut. Biasanya kalau ritual haji sudah selesai, karena hajinya itu misalnya gelombang 2, berarti umrohnya kedua, hajinya belakangan, acaranya sudah selesai, maka rambutnya dicukur gundul bersih. Istrinya melihat, marah-marah, saya nggak mau gundul sok, apa darah bagus kok. Ya Allah, ini saya tidak larang ya, memaki-maki suaminya, dimaki-maki habis-habisan sampai di Pekalongan. Sampai di Pekalongan si istri sakit. Untuk berkorban itu buat habis untuk biaya berkorban. Ya Allah, setelah hartanya habis semua, si istri itu dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu tidak hanya nanti akan mendapatkan hukuman di akhirat, di dunia yang pun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Wa umratul maqbulah, dan orang yang memberi makanan satu suap kepada tamu mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah umrah yang makbulah. Sama haji yang mabrur dan umrah makbulah itu larangan-larangannya sama. Waballallahu ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan kepada orang itu Madinatan, kota fil jannati, di surga. Ya Allah, keistimewaan fadilah kemuliaan orang yang memuliakan tamu luar biasa. Wa man akrama, dan barang siapa orang yang memuliakan dhaifan kepada tamu, faka'annama, maka seakan-akan orang itu akrama, memuliakan sab'ina nabiyan, 70 nabi. Memuliakan seorang tamu itu pahalanya seakan-akan memuliakan 70 orang nabi. Kita lanjutkan.
ahli bahasan ini. Ru'yah diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad qala bersabda, idza mata ibnu Adam, anak Adam, manusia, apabila meninggal dunia, inqata'an maka terputuslah amal-amalnya. Ketika hidup di dunia rajin sholat, meninggal dunia tidak bisa sholat. Ketika di dunia sholatnya tidak hanya sholat lima waktu dilakukan, sholat-sholat sunnah yang lain dilakukan. Meninggal dunia tidak bisa sholat. Ketika hidup di dunia rajin mengaji. Subhanallah, sekarang ini kalau kita melihat orang yang rajin mengaji, enggak laki-laki, enggak perempuan, hampir setiap hari, setiap saat itu ada majelis taklim yang buka pengajian. Ini luar biasa. Misalnya kita ini orang yang rajin ngaji kemana-mana, nanti ketika meninggal dunia kita tidak bisa ikut ngaji. Kita rajin sedekah, meninggal dunia tidak bisa sedekah. Semua ibadahnya terputus. Illa min talatin, kecuali tiga. Yang pertama, shodaqatin jariyatin, adalah sedekah yang pahalanya mengalir. Apa ada pahala yang mengalir? Ada. Setiap masjid musola pasti ada kotak amal. Disitulah tempat kita bisa menyalurkan sedekah, yang sedekahnya itu jariyah, pahalanya mengalir. Saya kasih contoh, kita nggak ngisi kotak amal masjid, sholat, majelis taklim dan lain sebagainya. Tidak banyaklah 5.000 misalnya, 5.000. Karena uang 5.000 itu sudah hampir tidak ada nilainya, ya Allah. Kita meninggal dunia, uang 5.000 yang sudah kita masukkan ke kotak amal itu oleh pengurus masjid dijadikan satu dengan uang-uang yang lain, menjadi banyak. Uang itu kemudian diberikan fasilitas ibadah, misalnya saja karpet, lampu, sajadah dan lain sebagainya. Yang bersedekah meninggal dunia, karpet yang digunakan untuk sholat dia ikut ambil 5.000. Maka setiap karpet itu digunakan untuk sholat, orang yang tadi sedekah kemudian sudah berada di alam kubur dapat kiriman pahala dari orang yang sholat di atas karpet di mana dia ikut andil. Terus mengalir terus. Kita bayangkan kalau masjid itu digunakan untuk sholatul maktubah, sholat fardu satu hari satu malam 5 kali. Berarti orang itu mendapatkan kiriman pahala sehari semalam 5 kali. Dengan catatan sedekahnya ikhlas. Kalau sedekahnya pakai riak, pakai pamer, pahalanya hilang. Kemudian ada pembangunan fasilitas umum.
di mana fasilitas umum itu biasa digunakan untuk kebaikan. Kita ikut menyumbang, termasuk sedekah jariyah. Kita punya anak, kita sholat berdoa, Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi, wahai Tuhan kami, ilfirli, berikanlah ampunan kepada kami. Anak yang berdoa dosanya diampuni. Wali-walidayya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Kita yang berada di alam kubur dosanya diampuni karena doa dari anak kita. Warhamhuma, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu untuk kedua orang tua kami. Berikanlah kasih sayangmu kepada kedua orang tua kami. Maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua kami memberikan kasih sayang kepada kami ketika kita masih kecil. Saya sering diundang pengajian akhir sana, TPG Madrasah Dunia. Itu sering anak-anak itu saya perintahkan, coba anak-anak semuanya hafal apa tidak doa untuk orang tua. Anak rata-rata jawab hafal. Coba sekarang dibaca bersama-sama, anak membaca bersama-sama. Ketika anak sudah selesai, saya menengok ke wali murid, wali santri. Apa itu Bapak? Ayo Bapak Ibu, sekarang kita bersama-sama membaca doa untuk anak-anak. Tidak ada yang bisa. Artinya Bapak kita ini suka menyuruh anak-anak mendoakan kita, tapi kita tidak pernah memberikan contoh kita mendoakan kepada mereka. Maka yang baik tidak seyogyanya kita harus bisa berdoa mendoakan anaknya, supaya anaknya juga rajin mendoakan kepada kita. Sebab yang namanya sifat anak hubbu taklid, suka meniru, maka berikanlah contoh bagi mereka. Saya ulangi, apabila manusia akan meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, yang ketiga ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita punya anak, kita didik anak kita untuk sholat. Ayo anak-anak kita belajar sholat, ayo kita sholat. Ayo kita wudhu. Anak akhirnya bisa wudhu, bisa sholat. Bisanya wudhu dan sholat karena kita orang tuanya mengajari. Ilmu yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Manakala orang tuanya meninggal dunia, kemudian anak sudah bisa jalan sendiri, wudhu, sholat dengan benar, maka setiap anak itu melakukan wudhu dan sholat, orang tuanya mendapatkan kiriman pahala. Orang tuanya jawab, saya dulu ngajinya itu juga tidak sampai ngaji yang begitu. Saya dulu cuma ngajinya Quran. Kalau demikian, maka si orang tua tadi wajib menyerahkan anaknya kepada orang yang mampu mengajar ilmu fikih. Jadi hakikatnya kewajiban mengajar ilmu fikih itu di orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Orang tuanya tidak mampu mengajar,
kita perintahkan istri kita dan anak-anak kita mengikuti pengajian. Kalau tidak, dirinya sendiri tidak mampu mengajar, kemudian tidak menyarankan anak istrinya kepada orang yang bisa mengajar, maka si suami itu mas'ulun ar-ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang ayah itu mendidik kepada anak-anaknya. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, fa inna shadaqata, maka bahwa sesungguhnya sedekah itu fakabun minan nar, bisa menolak dari api neraka. Dengan sedekah api neraka bisa tertolak. Ada hikayat, ada seorang gadis tangannya cacat, ini apa ini namanya? Tangannya di sini, yang satu begini, cacat. Datang kepada Rasulullah, mohon agar Rasulullah berdoa agar tangannya diberi kesembuhan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anak gadis tersebut, kenapa tangannya kok begini? Bahwa pada satu saat saya tidur bermimpi. Mimpi bagaimana? Bahwa selama hidup kedua orang tua saya ini mempunyai kebiasaan yang berbeda. Ayah saya itu seorang dermawan, suka bersedekah. Tapi ibu saya itu bakhilnya, bukan main, pelitnya, bukan tidak suka sedekah. Saya bermimpi bahwa hari kiamat telah datang. Mohon maaf Bapak